Dinamika berasal dari kata termos. Nah, ini nama Latin ya. Jadi termodinamika berasal dari kata termos yang artinya panas, ya. Dan dynamics yang berarti perubahan. Nah, kemudian termodinamika merupakan kajian mengenai hubungan antara panas, kerja, dan energi. Ya. Jadi termodinamika merupakan kajian mengenai hubungan antara panas atau kalor ya, kerja dan energi. Kemudian termodinamika mempelajari tentang pertukaran energi atau kalor, kemudian sistem dan lingkungan. Jadi nanti kalian harus paham basicnya, yaitu apa itu sistem, apa itu lingkungan, dan apa itu kalor. Jadi tiga itu yang dipelajari dalam pembelajaran termodinamika. Oke, kemudian pengertian dari sistem itu sendiri ya. Sistem adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian. Jadi sistem adalah bagian dari alam yang menjadi pusat perhatian. Jadi, kemudian lingkungan. Lingkungan adalah bagian dari alam semesta di luar sistem. Jadi nanti lingkungan adalah bagian dari alam semesta di luar sistem. Di luar sistem ya. Jadi ada sistem dan ada lingkungan. Kemudian jenis-jenis sistem. Di antara ada tiga, yaitu yang pertama sistem terbuka. Nah, sistem terbuka misalkan lautan ya. Itu lautan. Jadi sistem di mana terjadi pertukaran materi. Materinya air ya, dan pertukaran panas, yaitu energi matahari. Jadi misalkan sistem terbuka contohnya yaitu lautan. Jadi lautan yang air laut itu termasuk materi dan pertukaran panas dari cahaya matahari, itu kalornya. Jadi itu sistem terbuka. Kemudian sistem tertutup. Nah, contohnya misalkan botol yang berisi air panas. Di botol ya, botol reagent yang jernih, bukan yang bening ya, bukan yang coklat ya. Botol reagent yang berisi air panas. Nah, sistem di mana tidak terjadi pertukaran, jadi nggak ada pertukaran massa. Jadi sistem di mana tidak terjadi pertukaran massa. Sistem dan lingkungannya. Jadi dindingnya dapat ditembus energi, tapi tidak ada pertukaran massa atau partikel. Itu sistem tertutup. Ya. Tapi dindingnya dapat ditembus oleh energi atau cahaya matahari. Ya. Kemudian sistem terisolasi, misal termos yang berisi air panas. Nah, sistem di mana tidak terjadi pertukaran massa, sama dengan yang tadi ya, tidak terjadi pertukaran massa dalam sistem dan lingkungan. Tetapi untuk yang sistem terisolasi, dindingnya tidak dapat ditembus energi. Jadi perbedaannya tipis antara sistem tertutup dan sistem terisolasi. Kalau sistem tertutup tadi contohnya apa? Air panas yang ada pada botol reagen. Jadi air panas yang ada pada botol reagen yang bening ya. Jadi dindingnya itu dapat ditembus oleh cahaya di sekitar kalian. Nah, tetapi sistem dan lingkungannya tidak akan mengalami perubahan massa. Di sistem di mana tidak terjadi pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Berarti sistem sama lingkungan nggak akan terjadi perubahan massa. Itu sistem tertutup. Ya. Tapi dindingnya bisa ditembus oleh cahaya matahari. Kemudian kalau sistem terisolasi tadi, misalkan termos ya. Lagi, jika panas ditambahkan ke sistem, maka kalor bernilai positif. Jadi sistemnya ditambahi panas, berarti nanti nilai kalornya positif karena menyerap panas. Jadi menyerap panas istilahnya. Contohnya air laut ya. Air laut menguap. Kenapa? Karena terkena cahaya matahari atau kalor dari matahari. Jadi kalor dari matahari, panas dari matahari memanaskan air ya di air laut sehingga terjadi penguapan. Nah, itu nanti maka kalornya bernilai apa? Positif. Kenapa positif? Karena sistem menyerap panas. Nah, itu untuk yang Q bernilai positif atau kalor yang bernilai positif. Kemudian yang kedua,
jika panas dilepaskan ke sistem, maka Q atau kalor bernilai negatif. Jadi, jika panas dilepaskan dari sistem, jadi sistem melepaskan panas, maka Q atau kalor bernilai negatif. Jadi, kenapa bernilai negatif Q-nya? Aslinya dia diketahui positif. Kenapa bernilai negatif? Karena dia sistemnya melepas apa? Panas atau melepas kalor. Jadi itu ya. Jadi saya review lagi. Kalau menyerap panas, kalau sistem menyerap panas berarti nilainya positif. Q-nya walaupun diketahui negatif, maka dia nanti otomatis menjadi positif untuk penambahan di rumus nanti. Jadi kalau Q-nya bernilai negatif, maka Q itu melepas panas. Jadi sistem melepas panas sehingga Q atau kalornya bernilai negatif. Contohnya apa? Misalkan kalau melepas panas, contohnya air menjadi es. Jadi air menjadi es. Kenapa? Karena dia otomatis melepas panas sehingga menjadi es. Jadi panasnya dilepas sehingga menjadi es. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu lilin yang meleleh. Di lilin yang meleleh berarti lilin itu melepas panas sehingga meleleh, sehingga nanti kalornya bernilai negatif. Ya, jadi itu ya. Jadi ada penyerapan dan pelepasan kalor. Kalau menyerap, sistem menyerap berarti positif. Kalau sistem melepas panas berarti negatif. Nah, ini contoh soal untuk hukum termodinamika 1. Ya. Misal ada soal panas yang ditambahkan ke sistem sebesar 2500 Joule. Jadi satuannya Joule ya, bukan kilojoule. Jadi satuannya Joule. Jadi panas yang ditambahkan ke sistem sebesar 2500 Joule dan kerja 1800 Joule dikerjakan pada sistem. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian pilih ya, mana diketahui, mana ditanya. Jadi 2500 Joule berarti di situ pada poin yang diketahui. Sistem panas berarti Q, maka Q-nya nilainya 2500 Joule. Kemudian untuk kerja 1800 Joule berarti W, kerja sama dengan usaha, berarti W sama dengan 1800 Joule. Nah, tapi diperhatikan, tolong, kerja dilakukan pada sistem. Jadi kerja atau usahanya dilakukan pada sistem sehingga bernilai negatif atau dia melepas panas atau melepas kalor. Jadi W-nya aslinya itu 1800 Joule menjadi W sama dengan min 1800 Joule karena dia melepas panas atau kalor. Jadi sistemnya melepas panas sehingga nilainya menjadi negatif. Nah, kalau sudah diketahui Q dan W, tinggal masukkan ke rumus. Maka Q sama dengan W plus delta U. Ya. Nah, kalau Q-nya sudah diketahui, W-nya diketahui juga ya, W-nya diketahui, delta U-nya nggak diketahui, maka rumus itu dibalik ya. Maka delta U sama dengan Q min W.